Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta tutorial untuk ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 1 tahun 2018 dengan dosen pengampu Bapak Budi Rudianto, MSI. Oke, langsung saja kita masuk untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ini kita diberikan 4 buah fungsi. Itu ada F0 nilainya 3, F aksen 0 nilainya min 5, G3 nilainya 2, dan G aksen 3 nilainya adalah min 2. Nah, perlu diketahui F aksen 0 ini sama saja maksudnya dengan DDX dari F0. Nah, ini jadi hanya perbedaan penulisan, tapi maksudnya itu adalah sama. Nah, untuk soal nomor 1, kita diminta untuk menyelesaikan dua buah permasalahan, itu ada pada poin A dan poin B. Nah, untuk poin A itu kita diminta untuk mencari turunan dari F0 yang kita kalikan dengan G3. Nah, selanjutnya kita diminta berapakah hasil dari turunan F0 yang kita kalikan dengan G3, yang selanjutnya kita tambahkan dengan F0 yang kita kalikan dengan turunan dari G0. Nah, untuk poin yang B, kita diminta untuk melakukan turunan dua kali. Pertama, kita melakukan turunan dari 2G3 dibagi dengan 3F0. Nah, hasil turunannya itu kita harus melakukan turunan lagi dari fungsi yang diperoleh. Oke, kita langsung masuk saja ke jawaban nomor 1 yang poin A. Nah, di sini kalian diminta untuk menghitung berapa turunan dari perkalian dua buah fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu adalah F0 dan fungsi yang kedua itu adalah G3. Nah, di sini kalian harus tahu dulu bagaimana aturan perkalian dalam sebuah turunan. Nah, kita anggap F0 ini adalah fungsi pertama dan G3 itu adalah fungsi yang kedua. Nah, kalau misalnya kita turunkan fungsi ini dalam bentuk perkalian, maka bentuknya itu haruslah turunan fungsi yang pertama kita kalikan dengan fungsi yang kedua, lalu kita tambah dengan fungsi yang pertama, kemudian kita kalikan dengan fungsi yang kedua. Nah, secara rumusan itu bisa ditulis seperti ini. Nah, silahkan lihat tampilan layar ya kalian masing-masing yang saya beri highlight. Nah, kalau misalnya kita udah dapat rumusannya, nanti silahkan lihat lagi di soal. Nah, di soal itu telah diberitahu berapa nilai F aksen 0, G3, F0, dan G aksen 3. Nah, silahkan disubstitusi, dan ternyata setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai DX itu adalah minus 16. Nah, untuk persoalan yang kedua, kalau misalnya kita jeli di sini, sebenarnya pertanyaannya itu adalah sama dengan soal yang sebelumnya. Di sini kita diminta DX dari F0, artinya itu adalah turunan pertama dari F0. Nah, sedangkan yang kedua di sini ya, DX dari G3 berarti itu adalah turunan pertama dari G3 atau G aksen 3. Nah, ternyata kalau misalnya kita buat secara rumusan, ternyata ini sama saja dengan pertanyaan yang sebelumnya. Nah, maka setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilainya itu adalah minus 16. Oke, kita lanjut untuk jawaban nomor 1 yang poin B. Nah, pada poin B ini ada kesalahan pada soal. Di sana kita diminta untuk menurunkan 2 kali, tapi kalau misalnya kita ditanya berapa nilainya, itu tidak bisa diselesaikan karena tidak diketahui berapa F double aksen 0 dan G double aksen 3. Nah, jadi kita cukup melakukan turunannya itu 1 kali saja. Nah, sebelum kita melakukan berapa turunannya itu, kita harus tahu dulu aturan pembagian dalam turunan. Nah, di sini 2G3 itu saya sebut sebagai fungsi pertama, sedangkan 3F0 itu adalah fungsi yang kedua. Jadi turunan dari fungsi ini haruslah menjadi turunan fungsi yang pertama, yaitu 2 dikali G aksen 3, kita kalikan dengan fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu adalah 3F0. Kemudian kita kurangkan dengan fungsi yang pertama, yaitu 2G3, kemudian kita kalikan lagi dengan turunan fungsi yang kedua, yaitu 3F aksen 0. Nah, kemudian kita bagi dengan fungsi yang kedua yang kita kuadratkan. Itu menjadi 3F0 kuadrat. Nah, selanjutnya kita telah membentuk suatu rumusan
dan tentunya kita tinggal mensubstitusi nilainya, karena di soal itu telah disebutkan berapa F0, F aksen 0, G aksen 3, dan G3. Nah, ternyata setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa turunan pertama dari 2G3 dibagi 3F0 itu adalah 8/27. Nah, tapi kalau misalnya ada yang ingin mencari turunan yang keduanya juga, ini juga bisa diselesaikan, tapi hanya saja bentuk akhirnya itu masih dalam bentuk fungsi. Ya. Jadi di sini yang dilakukan pertama itu sama saja dengan langkah yang sebelumnya, berarti kita telah sampai pada tahapan yang di sini. Nah, selanjutnya kita lakukan pemisahan. Kenapa pemisahan? Karena di sini ada 3F0 kuadrat dan di sini bisa kita coret, sedangkan yang di sini tidak bisa, jadi kita pisah. Nah, berarti ini menjadi dua buah fungsi yang nanti kita turunkan masing-masing. Yang ini pertama, yang ini adalah yang kedua. Nah, yang di sini kita lakukan turunan itu memakai aturan pembagian dalam turunan. Nah, ya berarti itu fungsi yang pertama kita turunkan menjadi 2 dikali G double aksen 3, kita kalikan dengan fungsi yang pertama yaitu 3F0. Kemudian kita kurangkan dengan fungsi yang pertama, kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi yang kedua. Lalu kita bagi dengan kuadrat fungsi yang kedua. Nah, yang persamaan kedua yang ini kita biarkan saja dulu. Kita fokus untuk yang bagian sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya kita udah turunkan yang sebelah kiri. Lanjut. Nah, maka akan terbentuk fungsi akhirnya itu 6 dikali G double aksen 3 dikali F0 dikurang 6 dikali G3 dikali F aksen 0 dibagi dengan 3 dikali F0 yang kita kuadratkan. Nah, selanjutnya baru kita turunkan sisi yang di sebelah kanan. Nah, sisi yang di sebelah kanan ini cukup rumit karena di sini ada pembagian, tapi dalam pembagian ini juga memakai aturan perkalian dalam turunan. Nah, berarti turunan dari fungsi yang di sebelah kanan ini yang pada bagian atas itu kita harus turunkan dulu. Nah, turunannya itu akan menjadi 2 dikali G aksen 3 dikali F aksen 0 ditambah 2 dikali G3 dikali F double aksen 0, kemudian kita kalikan dengan fungsi yang di bawahnya, ya. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan fungsi yang pada bagian atas, tapi kita kalikan dengan turunan pada fungsi yang di bawah. Itu menjadi 3 dikali 2 F0 dikali F aksen 0. Nah, selanjutnya pada bagian yang di bawah itu kita kuadratkan. Berarti 3 dikali F0 kuadrat, kemudian kita kuadratkan. Nah, selanjutnya itu akan terbentuk seperti ini. Dan kita lanjutkan terus sampai pada yang tahapan ini. Nah, kalau misalnya sudah bentuk dalam persamaan semua, kita tinggal substitusi, ya. Substitusi berapa nilai F0, F aksen 0, G0, dan G aksen 3. Maaf. Nah, di sini tinggal kita substitusi. Nah, ternyata itu diperoleh nilai akhirnya itu adalah 18 dikali G aksen 3 ditambah 60 dikurang dibagi 225, kemudian kita kurangkan dengan 108 F double aksen 0 ditambah 1260 dibagi 729. Nah, ini yang saya katakan dari awal, karena fungsi ini kalau misalnya kita turunkan 2 kali, dia tidak akan berbentuk angka, tapi akan berbentuk sebuah persamaan. Karena di soal itu tidak disebutkan berapa nilai G double aksen 3 dan F double aksen 0.
Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada 3 poin, poin A, B, dan C, di mana pertanyaannya itu sama, kita diminta untuk menurunkan fungsi yang ada. Oke, kita masuk ke jawaban nomor 2 yang subpoin A. Di sini kita mempunyai ada sebuah fungsi yaitu 2 dikali akar 2x per x kuadrat dikurang 1. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan turunan pertama dari fx. Nah, di sini kuncinya kalian harus bisa membuat fungsi ini menjadi lebih sederhana. Nah, caranya gimana? Angka 2 ini itu bisa kita masukkan ke dalam akar. Maka angka 2 ini akan berubah menjadi angka 4. Ya. Maka fx itu akan berubah menjadi 8x per x kuadrat dikurang 1 pangkat setengah. Ya. Akar ini kan sebenarnya akar 2 itu kan bisa saja kita anggap sebagai pangkat setengah. Nah, kalau misalnya fungsi ini kita turunkan, itu kan lebih sulit. Nah, tipsnya itu kalian harus memisahkan yang di dalam kurung ini, ya. Berarti di sini saya misalkan U itu adalah 8x dibagi x kuadrat dikurang 1. Nah, lalu kita turunkan U ini atau U aksen, berarti ini harus sesuai dengan aturan pembagian dalam turunan. Nah, kalau misalnya 8x ini saya anggap sebagai fungsi yang pertama, x kuadrat dikurang 1 ini saya anggap sebagai fungsi yang kedua, maka U aksen itu haruslah turunan fungsi yang pertama, yaitu 8, kita kalikan dengan fungsi yang kedua, yaitu x kuadrat dikurang 1. Lalu kita kurang dengan fungsi yang pertama, kita kalikan dengan turunan fungsi yang kedua, yaitu 2x. Kemudian kita bagi dengan fungsi yang kedua, lalu kita kuadratkan, atau x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, di sini silahkan dilakukan penjumlahan, maka akan didapatkan bentuk yang lebih sederhana, yaitu min 8 dikali x kuadrat dikurang 1. Nah, x kuadrat dikurang 1 ini coret-coret, tinggal min 8 dibagi x kuadrat dikurang 1. Nah, sekarang kita bisa memisalkan fx ini menjadi lebih gampang, yaitu U sama dengan pangkat setengah. Nah, kalau misalnya U pangkat setengah, itu kita turunkan, itu kan menjadi setengah, U menjadi pangkat min setengah, kita kalikan dengan U aksen, ya. Maka ini tinggal kalian substitusi saja, berarti setengah dikali dengan U-nya itu apa? U-nya adalah 8x dibagi dengan x kuadrat kurang 1 pangkat min setengah dikalikan dengan U aksen. U aksen tadi kita telah hitung, nilainya adalah min 8 dibagi x kuadrat dikurang 1. Nah, maka diperoleh nilai akhir dari f aksen x itu adalah min 4 dibagi x kuadrat kurang 1 dikali dengan akar x kuadrat kurang 1 dibagi 8. Oke, kita masuk ke jawaban nomor 2. Yang poin B, kita di sini ada sebuah fungsi yaitu 3 cos kuadrat dikali 2, yang di dalamnya ada cos, kemudian ada cos lagi, kemudian di dalam cosnya juga ada 2x kuadrat. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapa turunan pertama dari fx. Nah, di sini kalian harus mengubah bentuk cos kuadrat ini, ya. Jadi angka 2 di sini itu kalian bawa keluar. Nah, kalau misalnya terasa sulit, kalian bisa memisalkan fungsinya itu, ya, seperti yang poin A itu, jadi dimisalkan dulu supaya lebih gampang. Tapi kalau misalnya sudah nggak perlu misalkan lagi, kalian bisa membuatnya itu dalam satu jawaban saja, ya. Di sini saya beri jawabannya untuk satu saja, jadi tidak ada permisalan. Nah, jadi fx-nya itu kita ubah menjadi 3 dikali cos 2 cos 2x kuadrat yang kita kuadratkan. Nah, di sini
fx-nya itu kalau misalnya kita turunkan berarti 3 dikali turunan yang ini ya. Ini kita turunkan. Berarti 2-nya ini, angka 2 itu kita bawa ke depan, kita kalikan dengan fungsi yang ini. Berarti ini kita buat lagi cos 2 cos 2x kuadrat. Kemudian fungsi ini harus kita turunkan yang ini. Berarti kita buat lagi dx dari cos 2 cos 2x kuadrat. Nah, 3 kali 2 itu adalah 6 cos 2 cos 2x kuadrat. Kita kalikan dengan turunan ini ya. Turunan ini apa? Turunan cos 2 sesuatu itu adalah min 2 sin 2 sesuatu. Berarti yang ini ya. Saya anggap ini adalah sesuatu. Maka yang sesuatu ini kita juga perlu turunkan lagi. Maka kita harus menurunkan cos 2x kuadrat. Nah, di sini 6 kali min 2 itu min 12. Berarti f aksen x-nya sekarang menjadi min 12 dikali cos 2 cos 2x kuadrat. Kemudian kita kalikan sin 2 cos 2x kuadrat, kita kalikan turunan yang ini. Nah, turunan yang ini itu apa? Turunan cos itu adalah min sin. Kemudian kita kali dengan cos 2x kuadrat. Nah, sekarang yang belum kita turunkan itu adalah fungsi cos 2x kuadrat. Berarti kita masih lanjut ya. Berarti 12 cos 2 cos 2x kuadrat dikali sin 2 cos 2x kuadrat dikali sin cos 2x kuadrat. Nah, turunan yang ini itu adalah min sin 2x kuadrat. Nah, sekarang apa yang belum kita turunkan lagi? Yang belum kita turunkan itu adalah 2x kuadrat. Maka turunan 2x kuadrat itu adalah 4x. Maka hasil akhir dari f aksen x itu adalah min 48x dikali cos 2 cos 2x kuadrat, kita kalikan dengan sin 2 cos 2x kuadrat, kita kalikan dengan sin cos 2x kuadrat, kita kalikan dengan sin 2x kuadrat. Oke, kita masuk ke jawaban nomor 2 yang poin C. Di sini ada sebuah fungsi fx, yaitu x pangkat 3 dikurang 3x dibagi dengan 3x dikurang x pangkat 3 yang dipangkatkan 3. Kemudian dikurangkan dengan 2x pangkat 3. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapa turunan pertama dari fx. Nah, kalau misalnya kalian sudah mahir, itu bisa kita langsung turunkan. Tapi kalau misalnya masih belum, itu lebih baik dilakukan permisalan. Nah, di sini saya memisalkan 3 menjadi 3 buah. Itu ada P. P itu dianggap sebagai x pangkat 3 dikurang 3x dibagi dengan 3x dikurang x pangkat 3 pangkat 3. Kemudian ada Q. Q itu adalah 2x pangkat 3. Kemudian ada fungsi R. R itu saya anggap sebagai x pangkat 3 dikurang 3x dibagi dengan 3x dikurang x pangkat 3. Nah, berarti kita dapat hubungan bahwa P itu adalah R pangkat 3. Nah, berarti P aksen itu adalah 3 dikali R kuadrat dikali dengan R aksen. Nah, berarti P aksen itu adalah 3 yang kita kalikan dengan substitusi nilai R, kemudian R aksen perlu kita cari. Ya, berarti ini sesuai dengan aturan pembagian dalam turunan. Nah, berarti fungsi x pangkat 3 dikurang 3x itu adalah fungsi yang pertama, fungsi yang kedua itu adalah 3x dikurang x pangkat 3. Maka R aksen itu haruslah turunan fungsi yang pertama itu menjadi 3x kuadrat dikurang 3, kemudian kita kalikan dengan fungsi yang kedua, yaitu 3x dikurang x pangkat 3. Kemudian kita lakukan pengurangan dengan fungsi yang pertama, kemudian kita kali dengan turunan fungsi yang kedua, yaitu 3 dikurang 3x kuadrat. Nah,
Setelah itu kita kuadratkan fungsi yang kedua menjadi 3x dikurang x pangkat 3 kuadrat. Nah, di sini kalau misalnya kalian bisa lihat 3x dikurang x pangkat 3 ini kan kuadrat. Nah, maksud saya ini kan sebenarnya kuadrat karena kan ada kuadrat di sini. Ini bisa sama saja bentuknya dengan yang ini, ya, dan juga sama bentuknya dengan yang ini. Tapi ini adalah min satunya. Nah, berarti sedangkan yang ini itu langsung habis dengan yang ini, ya. Tapi ini adalah bentuk dari min 1 dari ini. Nah, berarti fungsi yang tinggal itu menjadi 3 dikali 3x kuadrat dikurang 3 ditambah 3 dikurang 3x kuadrat. Nah, perlu dilihat lagi bahwa fungsi yang ini itu adalah 0, ya. Hasil penjumlahan yang bagian atas itu adalah 0. Maka 0 kali 3 dibagi dengan sesuatu itu adalah 0. Otomatis nilai P aksen itu adalah 0. Nah, sekarang kita lihat Q. Q itu adalah 2x pangkat 3, berarti Q aksen itu adalah 6x kuadrat. Nah, sekarang kita lihat lagi bahwa f aksen x secara lebih sederhana itu bisa kita asumsikan bahwa hasilnya itu adalah P aksen dikurang Q aksen. P aksen sesuai perhitungan nilainya adalah 0, maka hasil dari f aksen x itu adalah min Q aksen, yaitu minus 6x kuadrat. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu soal pertamanya adalah gunakanlah definisi turunan untuk menentukan turunan terhadap x dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5 per 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, karena dia yang diminta adalah dengan menggunakan definisi turunan, maka kita menggunakan limit. Sehingga fx x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, kita tinggal memasukkan nilai X ditambah H ke persamaan awal tadi, sehingga didapatkanlah persamaan seperti dilihat pada layar. Nah, kita menyelesaikan persamaan tersebut sehingga terdapat beberapa yang bisa dicoret. Sehingga didapatkan hasil 3x kuadrat H ditambah 3x kuadrat 3h kuadrat ditambah h pangkat 3 ditambah 5xh ditambah 5 per 2h kuadrat dikurang 2x per h. Nah, dapat kita lihat bahwa hanya dapat dikeluarkan dan dapat dicoret. Sehingga didapatkan hasil 3x kuadrat ditambah 3x, karena hanya tadi adalah menuju 0, maka diganti langsung h menjadi 0. Didapatkan 3x kali 0 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 5x ditambah 5 per 2 dikali 0 dikurang 2. Dan didapatkanlah hasil turunan dari persamaan fx adalah 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2. Nah, soal selanjutnya adalah tentukanlah kemiringan garis singgung grafik fx terhadap x pada titik A 0,1. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa turunan dari fx adalah 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2. Nah, karena dia menentukan kemiringan garis singgung grafik fx, maka turunan tadi kita masukkan nilai 0,1-nya ke dalam turunan, sehingga turunan m sama dengan 3x kuadrat tambah 5x kurang 2 dimasukkan x-nya sama dengan 0, maka 3 dikali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 dikurang 2, didapatkan kemiringannya adalah min 2. Lalu lanjut ke soal nomor 3 yang bagian ketiganya, yaitu tentukanlah persamaan garis yang tegak lurus di 0,1. Karena kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa kemiringan garis singgung M1 sama dengan min 2,
maka kita dapatkan M1 sama dengan min 2. Dari syarat garis bertegak lurus itu adalah M1 dikali M2-nya sama dengan min 1. Nah, kita tinggal ganti M1 sama dengan min 2 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Nah, M2 didapatkan min 1 per min 2 sama dengan setengah. Persamaan garis itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, titik 0,1 ini nolnya kita jadikan X1 dan satunya kita jadikan Y1. Sehingga kita dapat masukkan aja ke persamaan tadi, berarti Y kurang 1 sama dengan setengah karena M-nya setengah dikali X dikurang 0. Jadi Y dikurang 1 sama dengan setengah X. Nah, yang keempat, tentukanlah titik-titik ekstrim dari fungsi fx tersebut. Sebelum kita mengetahui titik ekstrim, maka kita harus mencari titik stasionernya dahulu atau titik balik dengan cara turunannya sama dengan 0. Tadi kan kita udah mengetahui turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2. Nah, kita jadi sederhanakan, jadi 3x kurang 1 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jika 3x kurang 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah sepertiga. Nilai sepertiga ini kita masukkan saja ke persamaan awal, maka f sepertiga sama dengan sepertiga pangkat 3 ditambah 5 per 2 dikali sepertiga pangkat 2 dikurang 2 dikali sepertiga ditambah 1. Nah, didapatkan hasil 35 per 54 atau sama dengan 0,65. Inilah titik stasioner pertamanya. Dan jika X ditambah 2 kita samakan dengan 0, maka X-nya adalah min 2. Nah, min 2 ini kita masukin ke persamaan awal, maka F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 5 per 2 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 2 ditambah 1. Nah, didapatkan titik stasioner yang kedua yaitu min 2,7. Soal yang kelima itu sketsalah grafik fungsi fx tersebut. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nilai titik stasionernya yaitu sepertiga di koma 0,62 dan min 2,7. Nah, titik inilah yang merupakan titik balik dari kurva fx. Nah, didapatkan grafik seperti gambar berikut. Soal yang keempat, yaitu dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 18 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 buah persegi di setiap pojok karton, seperti gambar berikut. Nah, tentukanlah luas minimum kertas yang digunakan. Jadi, sebelumnya kita harus memperhatikan bahwa kotak yang berbentuk persegi nanti memiliki sisi 18 dikurang 2x karena ujung-ujungnya yaitu sebesar x sudah dipotong dan tingginya yaitu x karena nanti di bagian x itu akan dilipat. Agar x-nya itu terpenuhi, maka x-nya harus besar dari 0 sehingga 18 dikurang 2x besar dari 0 atau 18 besar dari 2x lalu dipindah ruaskan dan min 2x kecil dari min 18 sehingga x kecil dari 9. Jadi nilai x tersebut adalah 0 kecil dari x kecil dari 9. Sehingga luas kotak mencapai minimum jika turunan dari luasnya itu adalah sama dengan 0, yaitu L sama dengan 18 dikurang 2x dikuadratkan ditambah 4 kali 18 dikurang 2x dikali dengan x. Nah, diselesaikan persamaan ini, maka L sama dengan 324 dikurang 4x kuadrat. Nah, turunan dari L ini sendiri adalah L aksen sama dengan min 8x sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 0. Sehingga x yang memenuhi kotak tersebut adalah x sama dengan 0. Didapatkan luas permukaan minimum adalah dimasukkan nilai x sama dengan 0 ke persamaan luas tadi sehingga L sama dengan 18 dikurang 2 kali 0 dikuadratkan ditambah 4 kali 18 dikurang 2 dikali 0 lalu dikalikan kembali dengan 0 sehingga luas minimum dari kotak tersebut adalah 324 cm². Baiklah,
Sekian pembahasan dari soal UAS kalkulus 1 dosen Pak Budi. Semoga bermanfaat dan sukses ujiannya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.